yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, pemirsa, pendengar, dimanapun Anda berada. Ada kami tuliskan dalam risalah kecil tentang Sya'ban yang bisa didapat di depan sana nanti. Yang ini sudah kami sebar setiap tahun, akan tapi ilmu itu perlu kita ulang kembali. Yang sudah tahu biar semakin yakin, yang belum tahu biar tahu. Pembahasan tentang Sya'ban akan kami bagi dua. Yang pertama adalah tentang keutamaan bulan Sya'ban secara khusus. Puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan mulia, pintu bulan Ramadan. Ada riwayat-riwayat tentang bulan Sya'ban, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu subhanahu wa taala meriwayatkan hadis an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad itu di saat berada di bulan Sya'ban yasumu, berpuasa, hatta naqulu la yuftir, hatta naqula la yuftir. Nabi kalau sudah masuk bulan Sya'ban itu puasa, saking banyaknya tuh sampai hampir kami katakan Nabi tidak pernah berbuka. Tapi suatu ketika yuftir hatta naqula la yasum, bahkan akan tapi suatu ketika Nabi juga pernah tidak berpuasa di bulan Sya'ban sampai kami katakan Nabi tidak pernah puasa. Artinya apa? Pernah Nabi di bulan Sya'ban puasa dengan banyak sekali, hampir setiap hari. Akan tapi pernah juga Nabi di bulan Sya'ban yang lainnya puasanya hanya sedikit sekali, sampai hampir kayak tidak pernah puasa. Akan tapi dari riwayat semacam itu sudah jelas bagi siapapun yang punya akal bahwasanya Nabi puasa di bulan Sya'ban. Hanya bedanya pernah banyak sekali dan pernah sedikit sekali, bukan tidak puasa. Sedikit sekali sama banyak sekali. Sampai dikatakan, sampai Siti Aisyah berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam", aku tidak pernah menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak menemukan Nabi itu puasa utuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat Nabi itu berpuasa sebanyak waktu di bulan Sya'ban. Jadi Nabi di bulan Sya'ban sangat banyak, tapi utuh di bulan Ramadan. Tapi di bulan Sya'ban sangat banyak puasa. Bahkan dalam riwayat Muslim yang lainnya, kana yasumu Sya'bana kullah. Bahkan Nabi pernah puasa di bulan Sya'ban semuanya. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Bahkan riwayat lain, Nabi pernah puasa bulan Sya'ban kecuali sedikit sekali tidak berpuasa. Ini adalah riwayat-riwayat sahih yang diriwayatkan oleh imam-imam muhadditsin yang luar biasa, Imam Bukhari, Imam Muslim, tentang bagaimana Nabi Muhammad peduli dengan bulan Sya'ban dengan melakukan puasa. Dari sini sudah sangat jelas bahwa yang pengen puasa di bulan Sya'ban berpuasalah. Dan tidak ada bid'ah di sini. Puasanya apa ya? Puasa saja. Terserah mau disebut puasa bulan Sya'ban enggak, karena memang di bulan Sya'ban. Masa bulan Sya'ban puasa bulan Rajab ya enggak ketemu judulnya. Masalah itu saja perlu. Enggak ada puasa bulan Sya'ban. Loh, puasa apa namanya? Kalau puasa di hari Sya'ban namanya puasa bulan Sya'ban. Ini sudah, tinggal memberi nama saja, dikasih puasa saja. Ya puasanya di bulan Sya'ban. Kalau ada orang memberi nama puasa Sya'ban, ya bukan satu bid'ah, karena memang puasanya terjadi di bulan Sya'ban. Silakan yang mau puasa. Cuman bagi ibu-ibu, bayar utangnya dulu tuh, jangan punya utang banyak tuh. Beresin utangnya. Sebab kalau sudah bulan Sya'ban itu biasanya ngepres bayar utang. Kalau sudah deket-deket puasa ribut sama suaminya, suruh nemeni. Kadang-kadang lahirkan anak kan gitu. Ini kan anak banyak ini ibu-ibu kalau sudah menjelang Sya'ban ribut qadha puasa menjelang Ramadan. Sekarang diqadha ibu, dan ibu kalau mengqadha ini ilmunya, jika dibarengkan dengan hari-hari disunnahkan untuk berpuasa, maka di saat ibu mengqadha puasa Ramadan di hari yang disunahkan untuk berpuasa, maka ibu mendapatkan pahala sunnah tersebut.
Misalnya di hari Kamis ibu mengqadha. Dan paling enak adalah ibu kalau qadha itu nyicil, gak repot. Jadi ibu sering puasa Senin Kamis, cuman niatnya niat qadha, tidak usah digabung niatnya. Kalau ibu membayar utang, niat membayar utang Ramadan dipaskan hari Kamis, maka ibu mendapatkan pahala mengqadha Ramadan plus pahala hari Kamis puasa, tanpa harus diniatkan. Nggak usah niat aku mengqadha Ramadan plus hari Kamis, nggak usah. Hari Kamis yang disimpan saja, nggak usah disebut. Akan tapi aku mengqadha puasa Ramadan pas jatuh hari Kamis, maka hari Kamis kita mendapatkan pahala puasa sunnah hari Kamis. Di bulan Sya'ban pun demikian. Adapun yang punya utang ini dihimbau untuk bisa menyelesaikan utangnya. Bagi yang punya utang nggak ada kemakruhan setelah nisfu Sya'ban. Biarpun setelah 15 Sya'ban tetap puasa. Dan yang punya kebiasaan puasa tetap berpuasa. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa setelah separuh Sya'ban ke atas adalah makruh. Itu adalah kalau memang dikhususkan nggak pernah puasa, tiba-tiba puasa di hari setelah 15 ke atas. Tapi bagi yang pernah puasa Senin, punya puasa sunnah, kebiasaan puasa sunnah di sebelum Sya'ban atau sebelum nisfu Sya'ban, maka kalau dia melakukan puasa sunnah nyambung dengan setelah Sya'ban, maka itu sudah hilang kemakruhannya. Atau biasa Senin Kemis setelah Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban, maka tetap dianjurkan untuk puasa Senin Kemis. Jadi tidak makruh bagi orang yang punya utang, yang punya kebiasaan, atau disambung dengan sebelum nisfu Sya'ban. Artinya sebelum tanggal 16, tanggal 14, 15 berpuasa, 16 berpuasa, maka menjadi tidak makruh lagi. Itulah keterangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan nggak ada kemakruhan sama sekali di bulan Sya'ban berpuasa, biarpun sudah separuh Sya'ban. Kenapa? Karena Nabi puasa di bulan Sya'ban semuanya. Baik. Kemudian setelah kita masalah puasa Sya'ban, ada yang suka, biasa ada orang yang menghebohkan. Memang ada orang itu yang kerjaannya itu mencari-cari kesalahan orang. Ada bid'ah itu bid'ah bulanan. Ada Rajab, ada bid'ah bulan Rajab. Ada Sya'ban, bid'ah bulan Sya'ban. Nanti masuk Ramadan, bid'ah taraweh, bid'ah bilangan ini, bid'ah Ramadan. Nanti bid'ah macam-macam. Nanti bid'ah maulid, bid'ah. Waduh, itu ada orang memang punya gudang bid'ah. Itu kadang-kadang dikeluarkan setiap Sya'ban ada bid'ah. Sehingga kita hanya sibuk untuk menjelaskan. Kita sudah waktunya mengamalkan, bukan untuk menjelaskan lagi. Ini sudah dijelaskan beberapa tahun yang lalu ini. Dan selebaran ini sudah tersebar beberapa tahun yang lalu. Tentang nisfu Sya'ban juga. Nisfu Sya'ban disepakati 4 madhab tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban di dalam kitab fikih. Adapun jika kembali kepada kitab hadis, apakah ada keterangan dari Nabi SAW tentang nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban adalah malam 15 di bulan Sya'ban. Apakah ada keutamaan malam nisfu Sya'ban? Memang tidak kita pungkiri banyak riwayat-riwayat palsu yang sering dihadirkan oleh sebagian orang untuk memacu orang beribadah di malam Sya'ban, di bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Kalau masalah ada riwayat palsu ini bukan saja urusan masalah puasa bulan Sya'ban, banyak hal palsu-palsu yang didatangkan oleh para pendusta-pendusta hadis. Termasuk masalah akidah juga ada pendusta ilmu hadis. Akan tapi lihat, yang perlu dibuang adalah yang benar-benar palsu. Akan tapi jika ada ulama mengatakan itu sahih atau itu hasan, masih bisa diambil pendapat tersebut, ya jangan dibuang dong. Dan hampir tidak ada hadis yang disepakati oleh para muhaddis sahih semuanya, kecuali hanya sedikit sekali. Bahkan yang namanya kitab Sahih Muslim sendiri, kitab Sahih Muslim menurut kita adalah kitab yang sahih semuanya. Bukhari sahih semuanya. Ternyata ada seorang alim besar di dalam ilmu hadis yang bernama Ibn Jauzi pun sempat di saat membukukan hadis-hadis palsu dalam kitab Maudu'atnya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ada yang ke bawah. Artinya begitu luar biasa, begitu susah, sulitnya untuk mengatakan hadis sahih, mengatakan hadis maudhu dan sebagainya. Cuman ada di akhir zaman ini ada orang begitu mudahnya lidahnya itu untuk mengatakan hadis ini palsu, hadis ini perlu dibuang, seolah-olah dia telah berkenalan dengan para ahli hadis lalu bertanya, gimana hukumnya hadis ini? Maudhu. Hadis ini maudhu. Seolah-olah dia bertemu dengan Imam Bukhari, Muslim, Imam Nasai, Imam Ibn dan sebagainya. Seolah-olah dia lebih hebat dari para a'immah.
Sementara hadis-hadis yang sering dikatakan maudhu' oleh sebagian dari mereka itu adalah hadis yang ditasihih oleh Imam Tirmidzi, ditasihih oleh Imam Ibnu Hibban, ditasihih oleh Imam An-Nasa'i, ditasihih oleh imam besar para muhadditsin, Ibnu Asakir misalnya. Akan tetapi cara pandang yang picik karena pandangan tidak senang dengan sekelompok orang, setiap amalan seseorang itu bukan bagaimana berhusnudzon, ada dalilnya, ada hujahnya. Dia mencari dalil sendiri yang palsu ditempelkan, sehingga lalu diklaim bahwasanya ini loh hadisnya, dalilnya palsu. Padahal banyak riwayat-riwayat sahih tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang besar, para guru-guru mulia, para masyayikh kita. Ada satu riwayat, memang para ulama hadis berselisih tentang hadis tersebut, tapi dia tidak sepakat bahwasanya itu adalah hadis maudhu', tidak sepakat kalau hadis itu dhaif, bahkan ada sebagian yang mengatakan ini adalah hadis sahih. Bahkan termasuk yang dikatakan muhaddis akhir zaman yang suka nyala-nyalain para muhaddis yang lainnya, yang suka membawa kalimat bid'ah pun tidak bisa keluar karena hadis ini sahih. Sehingga dalam kitab tasihih, kitab sahih mereka juga mengatakan hadis dalam nisfu Sya'ban adalah hadis sahih. Dan kita tidak sebut nama orang tersebut karena menyebut ahli bid'ah adalah di tempat mulia adalah membahayakan. Nanti justru malah orang penasaran dengan ahli bid'ah tersebut. Cuman kita perlu hadirkan riwayat dari Nabi SAW. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan Imam Ibnu Hibban. Dan Ibnu Hibban mengatakan ini hadis sahih. Kalau sudah Ibnu Hibban tidak pakai komputer, hadis itu dia hafal. Ini yang sok lebih hebat dari muhaddis zaman dulu pakai komputer. Hadis ini cari perawinya ini dhaif. Enggak hafal. Para muhaddis terdahulu menghafal hadis dengan rijalnya, perawinya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hibban adalah muhaddis besar. Dan memang sebagian mengatakan Ibnu Hibban termasuk orang yang mutasahilina fi tashihil ahadithi, termasuk orang yang mengentengkan dalam tasihih hadis. Saenteng-entengnya tasihihnya Ibnu Hibban tetap lebih berbobot daripada tasihihnya orang akhir zaman ini. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah qalat, beliau berkata, faqadtu Rasulullah, aku suatu ketika kehilangan Rasulullah di tempat tidurku. Lailatan, pada satu malam Rasulullah tidak ada. Kemana Rasulullah? Yang semestinya waktu itu Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah. Fakharajtu, kemudian aku keluar. Fa idza wa bil baqi, tak tahu Nabi Muhammad ada di halaman, di Baqi. Baqi itu kalau ibu-ibu umrah, amin. Bapak-bapak umrah, nanti ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kubur Nabi ada di kanan kita, kalau kubur Rasul di kanan kita, maka nanti Baqi ada di kiri kita. Agak maju sedikit, agak jauh. Itu Baqi al-Gharqad. Faqala, kemudian nyusul Siti Aisyah. Nabi bertanya, akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluh? Aisyah, kamu datang ke sini takut kalau kamu disia-siakan oleh Allah dan Rasulnya? Ada apa kau ke sini? Kamu takut ya? Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, ini dzanantu annaka ataita ba'da nisaika. Aku kira engkau pergi kepada yang lainnya, maksudnya jatahkan jatahku, aku kira engkau pergi ke tempat lain ya Rasulullah. Kemudian faqala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, innallaha azza wa jalla, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia dan maha agung, nazala yanzilu, turun, yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, malam ini ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayaghfiru, kemudian Allah mengampuni li aktsaro, lebih banyak dari hamba-hambanya, min adadi sya'ri ghanami kilabin, melebihi, lebih banyak daripada bulu ternaknya Bani Kilab. Jadi Bani Kilab itu adalah orang yang paling kaya dengan ternak. Kalau orang punya ternak itu bukan 100 kambing, bukan 1000 kambing, tidak tahu puluhan ribu kambing. Lah bulunya itu loh. Maksudnya itu gambaran ungkapan Nabi tentang banyaknya orang yang akan diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban.
Dan turunnya Allah bukan Allah turun dari langit ke bawah begitu, karena Allah tidak butuh tempat, akan tapi Allah menurunkan rahmat yang khusus di malam nisfu Sa'ban. Allah memberikan pengampunan yang khusus. Turunnya Allah adalah turun karunia Allah, apakah itu pengampunan atau itu karunia Allah atau nikmat, Allah menurunkan itu semuanya di malam nisfu Sya'ban. Nah ini hadis yang mengatakan dhaif. Mereka mengatakan dhaif, tapi Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Kemudian hadis yang kedua adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Ibnu Majah dan Imam Baihaqi meriwayatkan hadis an Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, jika datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, hidupkan malamnya, wasumu naharaha, puasalah siang harinya. Masih ingat puasa Sya'ban semuanya boleh, sunnah. Puasa nisfu Sya'ban juga boleh, bukan jadi bid'ah. Fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanzilu fiha, turun li ghurubi syamsi, waktu terbenamnya matahari malam nisfu Sya'ban, ila sama'i dunya, ke langit dunia. Fayaqulu, kemudian Allah menyeru, bukan Allah turun dengan zatnya lalu pindah dari tempat ke tempat. Jadi ini yang turun adalah karunia Allah, rahmat Allah, lalu Allah menyeru, ala min mustaghfirin li fa'aghfiralah, mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Ala min mustarzikin fa'arzukah, siapa yang minta rezeki akan aku kasih. Ala mubtala, mana yang mendapatkan ujian, sakit, bencana, minta kepadaku, fa'u'afiyahu, akan aku beri kebaikan kepadanya. Ala kada, ala kada, ala kada, maksudnya Allah menyeru, pengen apa kamu. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, yang dikatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban juga. Imam At-Tabrani juga meriwayatkan, beliau berkata bahwasanya perawinya adalah thiqat, bisa dipercaya. Dan kalau sudah perawi bisa dipercaya, maka keluarlah hadis sahih, hadis yang bisa diterima, hadis benar. An Mu'adz bin Jabal, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan ini hadis, mau tidak mau orang yang suka membid'ahkan malam nisfu Sya'ban pun harus mentasih. Kenapa? Mereka kadang-kadang mentasih itu adalah di saat tidak ingat permasalahan, khilaf antara kita dengan mereka, bisa mentasih hadis. Tapi di saat tahu hadis itu menguntungkan kita, kadang-kadang mencari bagaimana agar hadis ini jadi dhaif. Ini kan kurang jujur di dalam mentasih hadis. Jadi kalau sudah tahu hadis ini dipakai oleh kita, dicari siapa yang melemahkan hadis ini. Ada sebagian yang tidak jujur seperti itu, sehingga muncul dari mereka itu tanaqudot, pertentangan. Suatu saat mengatakan hadis ini sahih, di kitab lain mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini sahih di satu kitabnya, tapi di kitab lain adalah hadis dhaif. Sahih dhaif, pertentangan. Dan hadis ini dikatakan hadis perawinya adalah thiqat, bisa bersama. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yattali'ullah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah akan melihat secara khusus, setiap saat Allah melihat. Tapi kalau sudah dikabarkan secara khusus, tentu pandangan atau Allah melihat dengan pandangan khusus. Hari ini Allah melihat kita, saat ini Allah melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah. Setiap saat Allah melihat kita. Akan tapi di saat dikukuhkan dengan satu sabda Nabi atau firman Allah, maka ini adalah penglihatan yang khusus, yaitu ada di malam nisfu Sya'ban. Kemudian di saat itu Allah fayaghfiru li jami'i khalqi, Allah akan mengampuni semua makhluknya. Allah akan mengampuni kita, sehingga ada pengampunan yang diberikan oleh Allah hadiah, cuma-cuma diberikan kepada hambanya tanpa kita minta. Illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Au musyahin, Allah naudzubillah, musyahin, orang yang punya kebencian kepada sama. Makanya pangkas kedengkian, pangkas kebencian. Sepanjang Isra Mi'raj, bulan Rajab, kisah Isra Mi'raj selalu kami arahkan khusus membahas tentang membersihkan hati, agar kita tidak punya kebencian kepada sesama. Masih ingat
Yang kita hadirkan dalam kisah Isra Mi'raj adalah membersihkan hati. Sayyidina Rasulullah yang hatinya sudah bersih, mau Isra Mi'raj dibersihkan. Sayyidina Abu Bakar untuk bisa nerima Isra Mi'raj dengan bersih hati. Dan ilmu solat sendiri ternyata ilmu membersihkan hati. Maka kalau sudah bersih hati, tidak ada dendam kepada sesama, tidak ada permusuhan kepada sesama, masuk bulan Sya'ban, masuk nisfu Sya'ban, tergolong orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia bukan orang yang musyrik menyekutukan Allah, dan dia juga bukan orang musyahid yang punya kebencian dan kedengkian kepada sesama. Dan hadis yang serupa diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Musa al-Ash'ari, an Abi Musa al-Ash'ari, dari Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw munafiq. Allah akan melihat secara khusus kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban, dan Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang menyekutukan Allah. Maka jaga imanmu, jaga akidahmu, jangan sampai akidah sesat, yang akidah diam-diam kita telah keluar dari iman. Yang kedua adalah munafik, orang yang munafik menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya, bergaul dengan orang yang beriman akan tapi hatinya lebih senang dengan orang yang tidak beriman. Dan kemunafikan adalah halus sekali. Adapun kaidah memahami kemunafikan adalah koreksi dirimu, bukan engkau mengoreksi orang lain, karena kemunafikan adanya di dalam hati. Kita tidak bisa melihat hatinya orang, akan tapi harus kita selalu korek-korek hati kita, kita cermati hati kita. Kenapa kok aku lebih senang dengan budayanya orang kafir? Kenapa aku masih lebih senang berdandan dengan caranya orang kafir? Kenapa kok aku masih bisa terus merenung-merenung? Jangan-jangan aku ini munafik lah. Yang khawatir dirinya munafik akan terbebas dari munafik. Yang khawatir kalau dirinya masuk dalam kemunafikan, maka dia akan selamat dari kemunafikan. Yang hati-hatilah yang selamat. Baik, setelah kemunafikan itu kita pangkas, kebencian kita pangkas, kita jauh dari menyekutukan Allah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Baik, kemudian apa amalan di malam nisfu Sya'ban? Adapun amalan nisfu Sya'ban tidak ada amalan khusus. Boleh amalan apa saja. Apa saja amalkan, bisa melakukan sholat, sunnah, baca Quran dan sebagainya. Di sini kami hadirkan komentar para ulama tentang malam Sya'ban, tidak perlu kami hadirkan. Kalau sudah ini para ulama hanya sekedar pengukuhan yang kami hadirkan di sini. Tidak usah kami hadirkan di sini. Ambil bukunya sendiri, nanti dibaca sendiri. Yang jelas begitulah tentang malam Sya'ban. Adapun amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban, bisa kita langsung dengan berzikir-zikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita berdoa dengan cara bertawassul, apakah tawassul dengan amal soleh atau tawassul dengan orang-orang soleh, tawassul dengan bacaan Al-Quran seperti yang selama ini dilakukan oleh kaum muslimin, para ulama membaca Yasin, tawassul dengan amal soleh. Hadis sahih Imam Bukhari. Jangan sampai ada yang mengatakan baca Yasin di malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah. Dari mana ente tahu bid'ah? Memohon kepada Allah boleh dengan tawassul amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh disepakati, termasuk tawassul dengan orang soleh pun adalah disepakati, kecuali orang yang tidak faham tentang tawassul. Khususnya dengan amal soleh, hadis Bukhari tentang dua orang yang terperangkap di gua, kemudian memohon kepada Allah dengan menyebut kebaikan yang pernah dilakukannya, maka batu di gua itu akan disingkirkan oleh Allah. Disingkirkan batu perlahan. Maka tawassul dengan amal soleh. Maka seseorang membaca Al-Quran untuk bisa dikabul doanya oleh Allah sesaat, panjang umur, rizki, apalagi husnul khotimah. Ini adalah cara doa dengan membaca Al-Quran. Lah kok Yasin? Ya enggak apa-apa, ente tidak baca Yasin enggak apa-apa, baca Quran utuh juga boleh. Kok susah bener ente ini. Baca Quran juga enggak, orang baca Yasin dilarang. Ini kan orang sakit. Yang enggak hafal Yasin baca kulhu juga boleh itu. Nah, kenapa harus Yasin? Yasin familiar di masyarakat kita. Orang kampung di pojok sana hafal Yasin itu. Dan Yasin Quran atau bukan? Yasin Quran. Siapa yang melarang Yasin? Dan di sana ada memang riwayat, mau nerima atau tidak nerima, riwayat tentang Yasin qalbul Quran, Yasin ini, Yasin ini, Yasin ini. Keutamaan tentang Yasin. Kalau seandainya tanpa ada keutamaan tentang surat Yasin, seandainya tidak ada keutamaan khusus tentang surat Yasin, maka katakanlah Yasin minal Quran, surat Yasin bagian dari Al-Quran. Baca Yasin, kurang tambah surat Al-Baqarah sana.
Yasin wal Baqarah. Semoga panjang umur. Baca. Bid'ah juga. Tambah Ali Imran kalau bid'ah. Kalau bid'ah lagi tambah surat An-Nisa. Alah. Ini ada orang akhir zaman memang kerjaannya menghentikan, menjauhkan orang dari ibadah. Kalau sudah begini siapa yang bisa mengatakan bid'ah? Karena amal soleh, baca Al-Quran. Kenapa harus malam nisfu Sya'ban? Maksud ente gimana? Kenapa dikhususkan nisfu Sya'ban? Mengkhususkan nisfu Sya'ban karena kami mengamalkan ini agar kita menghidupkan nisfu Sya'ban. Kok enggak yang lainnya? Oh yang lainnya ada lagi nanti malam Jumat Yasinan. Menurut ente juga bid'ah juga. Nanti gimana nih? Kita baca Yasin juga. Lah jangan, nah sudah ada Yasinan hari Selasa kok tetangga sebelah. Bid'ah juga. Ini adalah hamba-hamba Allah yang diuji lidahnya dengan kalimat-kalimat bid'ah. Kerjaannya adalah menyalahkan orang. Matanya sudah terakum, nggak bisa melihat kebenaran. Itu musibah karena kedengkian di dalam hatinya. Sudah jelas masalah nisfu Sya'ban, maka amalkan. Yang puasa-puasa, yang punya amalan khusus. Dan seperti kebiasaan, malam nisfu Sya'ban kita berkumpul di sini karena riwayat tersebut menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan beribadah minimal mabainal isya'aini, antara maghrib dengan isya, atau itikaf di tengah malam. Karena ada pengkhususan di malam nisfu Sya'ban dari Nabi SAW. Nabi keluar ke Baqi' mengkhususkan malam nisfu Sya'ban.